move. I got all fucking night. Now move. Berlatar pada tahun 1980, cerita dimulai dengan memperlihatkan para narapidana baru yang dibawa menggunakan bus penjara menuju ke sebuah penjara bernama Wakefield, di mana para tahanan baru ini langsung disambut oleh pemandangan tak mengenakan ketika beberapa sipir sedang menangkap seorang napi yang mencoba kabur dan kondisinya terlihat sekarat setelah ditembak oleh para sipir tersebut. Wakefield prisoners, baby. Same as us. One of you kinds trying for parole? In there. Dan kisah akan berfokus pada seorang tahanan bernama Collins. Ini orangnya, di mana dia nampak berbeda dengan tahanan lain yang hal itu terlihat dari bagaimana bersikap tenang, santai, tidak panik, dan seolah memperhatikan semua hal yang ada di sekelilingnya. Oh, it's fine to get your no haircut. Nails around skin. Two only get you a crew cut. It'll all come off then. Maybe a year with it. Leave the years. Setelah bercukur sedikit, Collins dan para tahanan baru pun langsung dibawa ke sel tempat mereka akan tidur, yang karena ini adalah penjara tahun 1980-an, semua tahanan disatukan dalam satu sel ruangan besar dan tidur di atas ranjang susun seperti sebuah barak militer, di mana di sini kita akan mulai diperlihatkan dengan bagaimana praktek korupsi, suap penyuap dan segala macam tindakan kejahatan rupanya tidak hanya dilakukan oleh orang-orang berdasi, melainkan sudah menjamur ke semua lini termasuk para oknum sipir di penjara. Come on, I'll show you where you sleep. Move it on down. Come on down here. Come on. Collins sendiri mendapat ranjang yang sudah rusak sehingga dia harus survive dengan mengakali ranjang tempat tidurnya, yang pada saat bersamaan Collins diperlihatkan dengan satu tahanan senior yang membayar seseorang untuk bisa menggadabah tahanan baru bernama Ujang yang tentunya masih belia dengan bol yang masih ranum. Mari saya perkenalkan Anda dengan kapten sipir yang bisa dibilang ketuanya para sipir di penjara ini bernama Hui, tidak pakai sampe. Ini bebenguknya, di mana Hui ini merupakan sosok paling tidak disiplin dan paling tidak bertanggung jawab pada pekerjaannya ketika dia hanya ngelol sebentar untuk formalitas dan pulang begitu saja seenak tarang sendiri. Bahkan Hui menyuruh orang kepercayaannya bernama Caldwell, ini bebangusnya, untuk menunjukkan kepada para tahanan baru bahwa sipir di penjara ini sangat galak dan tegas, yang hal tersebut sebenarnya sama sekali tak perlu untuk dilakukan. I'm going up the house. New people came into there. I think they need to go to school as much. Mr. Caldwell. Dan ya, sesuai perintah dari Kapten Hui, Caldwell meminta satu tahanan untuk maju ke depan, yang mana secara tidak puguh-puguh alias tidak punya salah apapun, si tahanan pun ujug-ujug dicambuk menggunakan sabuk tepat di hadapan semua tahanan yang ada di sana. I didn't do nothing. What's that? Oh, what's that? What's coming? The gate, Otis. The hell you looking at? Keesokan paginya, si tahanan itu pun akhirnya dilepaskan setelah semalaman digantung berdiri pada jeruji besi, sementara untuk Collins dan para tahanan dibawa ke ladang untuk mencangkul di tanah aset milik penjara ini. Get yourself cleaned up, boy. Move it on! I get the goodie. Tiba waktu istirahat, terjadi sedikit insiden ketika seorang napi muda digoda oleh napi senior hingga terjadi keributan, di mana si napi muda pun diminta untuk maju ke depan dan justru harus disiksa karena dianggap telah memicu keributan. Hey, baby. Coming to see me tonight, I think he's blushing. Eat him up, JB. Eat him up, JB.
Saat jam makan sore, Colin lagi-lagi diperlihatkan dengan bagaimana bobrok dan tidak layaknya penjara ini ketika para napi bisa membeli makanan enak dari para juru masak. Bahkan untuk makanan pun, Colin menemukan seonggok belatung yang hal itu sangat tidak worth it sekali, tapi cukup sebagai protein tambahan. Give me a sandwich, man. 50 cents. Man, I know what it is, man. You finished with that, Mr. Caldwell? 2 bit. 50 cents. 75. What? Protein. Tak hanya menjadi petani dadakan, para napi di penjara ini pun dipaksa bekerja di sebuah pabrik kayu milik seorang pengusaha lokal yang sebenarnya tidak punya izin resmi untuk menggunakan jasa napi penjara, di mana Hui meminta Collins dan beberapa napi untuk ikut bersamanya mengantarkan daging pesanan hasil ternak aset penjara ini. Where you going with those boys? I gotta get this stuff milled and sorted today, now. Entah kemana mengalirnya hasil keuntungan dari semua aset penjara di sini. Apakah para napi mendapat bayaran atau semuanya masuk ke dalam dompet para pejabat? Entahlah. Hui justru malah asik menemui seorang gadis pengencirit ketika Collins dan yang lain sedang memindahkan daging ke kafe tersebut. Where's Carol at? Back at the house. That ain't 2 stairs. I know, Peg. I'm sorry. I just couldn't do it this week. Hey, Your brother's got you working? No, he doesn't. Because I just bought you the night off. Sementara di pabrik kayu, mari saya perkenalkan Anda dengan napi muda bernama Bulen yang dikenal sebagai napi paling bengal dan jagoan di antara yang lain. Di mana saat Bulen sedang terluka akibat tertusuk patahan kayu, seorang sipir pun menendangnya dan menyuruhnya untuk segera kembali bekerja, sehingga Bulen yang kesal pun melampiaskannya dengan cara melepas tali untuk membuat semua kayu menjadi berantakan. the hell you doing, Collins? Get up on those logs and stop moving them. You move, man. Alhasil, Bulen pun disiksa hampir sepanjang malam oleh Caldwell dan para sipir lain, sehingga keesokan paginya ketika sedang pembagian tugas, Bulen terlihat masih lemas dan mengantuk, tapi beruntung ada Collins yang dengan sigap langsung membantunya. Now, Leonard, I want you to go to the kitchen. Now, wait a minute. This man is hurt. You just deal with color. Besides, I don't think Bowen's got much more to refried shit for brains this morning. Mereka berdua mendapat tugas untuk membersihkan tempat sanitasi atau tempatnya para caduk manusia berkumpul yang lokasinya kebetulan berdekatan dengan sel isolasi untuk para tahanan khusus dengan kasus spesial, yang mana terjadi sedikit insiden ketika Bulen dipiting oleh salah satu napi bernama, kita panggil saja nama aslinya, yaitu Morgan Freeman, yang mengancam akan membunuh Bulen apabila tidak dipertemukan dengan pemimpin penjara ini. I can hear his neck snapping. I hear his neck snapping. Aduh. Melihat temannya sedang dalam bahaya, Collins pun nekat masuk ke dalam untuk mencoba menenangkan Morgan, yang mana Collins mengaku sebagai pemimpin baru penjara ini dan akan mengabulkan apapun keinginan si Morgan. Hey, I'm the new warden here. My name's Henry Brubaker. And how come you look like a scumbag? Because I'm fooling those guys out there. When you gonna paint this place? What color? I want to pick the window in my place. I want a skylight. Setelah Morgan berhasil dikurung kembali dan Bulen dibawa ke ruangan medis, satu penjaga bernama Kombes ini, bebangusnya pun terheran-heran dengan sikap Collins yang sejak awal kedatangannya benar-benar pendiam dan hampir tidak pernah mengucapkan satu patah kata pun, di mana Collins dengan kalemnya meminta Kombes untuk mengantarkannya ke ruangan kepala sipir untuk memberitahu siapa dirinya yang sebenarnya. Mess with me now, you're gonna regret it later. Or you can continue walking with me. Like the smart escort I figured you'd be. Dan ya, bapak kepala sipir pun langsung ngejat ketika Collins memaksa untuk masuk ke ruangannya, di mana Collins mengaku jika dirinya bernama Henry Brubaker, seseorang yang ditunjuk untuk menjadi kepala sipir baru di penjara ini. Lillian Gray, she's special assistant to the governor. Who is this? Me. The name is Brubaker. You think he's the new warden? I'm sorry, I didn't want it this way, but that's the way it is. You've been here, 3 years, next May. I guess it's a hell of a note, that's all I got. I'm the dumbest was stepping forward. You want it? You got it.
Keesokan paginya, Collins atau yang bernama asli Henry Brubaker pun langsung memperkenalkan dirinya kepada semua orang di penjara bahwa dirinya diutus oleh gubernur untuk melakukan reformasi dan membawa perubahan di penjara ini. Dimulai dengan cambuk yang biasa sipir gunakan untuk menyiksa para napi, Brubaker akan menghilangkan kebiasaan tersebut kecuali para napi memang melakukan hal-hal yang di luar batas. The name is Henry Brubaker. I'm what the new governor promised, a reform warden. That sneaks in like James fucking Bond. See this? This thing is gone. Siang harinya datanglah seorang wanita bernama Lillian Gray yang merupakan asisten gubernur sekaligus sahabat dekat Brubaker, sehingga semua sipir dan para admin di penjara ini pun semakin ketar-ketir dengan fakta bahwa kepala sipir baru mereka sudah mengetahui tentang kebobrokan dan kebusukan di penjara ini. Sampai-sampai admin penjara bernama Purcell ini babangusnya pun dengan gelagapan menjelaskan tentang kualifikasinya dalam pekerjaannya, berharap Brubaker tidak memecat atau mengganti posisi pekerjaannya saat ini. What are you in for, Purcell? Well, I held up a card game, if you're ready. Pretty soon. I've been the warden's clerk here for 8 years. I know it. Anyway, you need something. I'm your man, okay? Tak seperti pejabat atau pemimpin yang suka mengelur waktu dalam menjalankan tugasnya, Brubaker langsung membuat peraturan baru bagi para napi khusus supaya mereka dibiarkan keluar setiap 1 hari sekali. Yang hal ini sudah cukup membuktikan bahwa Brubaker memang diutus untuk melakukan perombakan besar-besaran di penjara yang penuh dengan kebobrokan dan kebusukan ini. Come on. Now these men get out of their cells once a day, not every 6 months. Malam harinya, Bulen diminta untuk menemui Brubaker di kantornya, yang hal tersebut cukup membuat Bulen tidak enak karena takut dianggap sebagai seorang penjilat oleh semua orang. Brubaker rupanya adalah tipikal pria yang bisa melihat potensi orang lain, yang meskipun Bulen adalah sosok yang bengal dan sok jagoan, Brubaker merasa bahwa Bulen sebenarnya adalah pemuda cerdas yang hanya butuh perhatian dan kepercayaan lebih, sehingga Brubaker menjadikan Bulen sebagai orang kepercayaannya untuk melaporkan apabila ada hal yang janggal terjadi di tempat ini. Instead, how'd you like to be a trustee? Wearing khakis? Get me a guitar? Setelah menemui Bulen, Brubaker pun langsung menemui kombesi penjaga untuk datang menemuinya, di mana Brubaker benar-benar bertanggung jawab atas tugas yang diamanahkan kepadanya dengan mengurangi jatah istirahat pribadinya dan terus saja bekerja sampai malam hari dengan menyuruh kombes untuk mengganti penjaga menara dengan orang yang lebih kompeten di bidangnya. I want only murders up there. One-time impulse killers. You're in for murder, aren't you? I thought that you asked me to come up here so you could... Trying to cover yourself both ways. Saat itulah mereka berdua dikejutkan dengan laporan mengenai atap roboh yang terjadi di ruang para tahanan, di mana beberapa napi mengalami luka parah akibat tertimpa reruntuhan, sehingga Brubaker segera menghubungi pihak rumah sakit untuk mengirimkan ambulan dengan jumlah yang banyak. What do you mean call the state hospital? You're 20 miles closer. I've got one station wagon. I can't put them in open trucks. All right. An hour. Why? Why? All right, I'm counting on that. 2 ambulances. Yeah, thanks. That's a lot. Saat sedang kesal itulah Brubaker dibuat semakin emosi tatkala seorang napi nyeletuk bahwa dirinya sudah tidak punya uang lagi untuk berobat, yang ternyata dokter di penjara ini suka menagih biaya pengobatan kepada para napi, padahal semua napi penjara berhak mendapat pengobatan secara gratis dan dokter sudah digaji untuk mengobati semua napi, sehingga jangan salahkan Pak Setia Novanto apabila Brubaker menjadi murka, mengusir si dokter keluar hingga membuat semua orang yang berada di ruangan tersebut terdiam untuk sejenak. I said I can't afford no more. Shut up. You mean to tell me you're charging for medical attention? Get your ass off this farm. Keesokan paginya, Brubaker terlihat berada di ruangan produksi pengemasan cabai hasil kekayaan alam yang merupakan aset milik penjara ini, di mana beliau cukup heran dengan kemana menghilangnya sebagian besar cabainya. Yang didata tertulis ada sekitar 7.200 kaleng cabai, tapi faktanya hanya ada sekitar 3.000 kaleng, yang hal tersebut cukup membuat staf admin dibuat kerepotan. 7,200 cans. Divided by 50 trustees, I got 144 cans. Are you alive, Wallace? No, sir.
You to find out just where in the hell all the food is going around here. Saat itulah muncul si pengusaha kayu yang datang membawa kue coklat sebagai kalian tahulah semacam sogokan atau pangleleur untuk menyenangkan hati kepala sipir baru. Namun Bro Baker yang anti suap pun dengan tegas menolak pemberian tersebut sekaligus menghentikan kerjasama yang selama ini sudah berjalan. Well, we're not sending any convicts to you anymore, Mr. Woodward. That's slave labor. The people around here don't ostracize this prison. We accept it. Take that cake. Now the point ain't whether you like prune. Count your own wood pile, Woody. I'll fix my own roof. Malam harinya, seluruh napi dan para sipir di penjara ini kembali dibuat heran sekaligus kagum dengan sosok kepala sipir baru mereka yang begitu merakyat tanpa adanya kamera yang merekam untuk pencitraan, di mana Bro Baker tidak ingin merasakan masakan enak, sementara anak buah dan para tahanan di penjara ini memakan makanan biasa yang ada belatungnya. Keesokan paginya ketika para tahanan sedang panen hasil alam yaitu bawang daun, Bro Baker dan Purcell pun mendapati adanya minyak tanah pada sebagian tanaman sekaligus menemukan satu hewan ternak mereka telah mati ditembak yang sepertinya ini dilakukan oleh seseorang yang mungkin tidak suka dengan adanya Bro Baker di tempat ini. It smells like kerosene. This animal's been shot. You know anything about it? Bro Baker kembali dibuat tidak habis pikir saat menemukan sebuah pondok yang berdiri tepat di area tanah properti milik penjara yang ternyata ini adalah tempat pribadi Hui yang biasa dia gunakan untuk melakukan maksiat. Are they on our property? Yeah, I think. Probably nobody home. Would you please get your ass out here and take care of this? You want a beer or something? Or... Dari raut wajahnya, Hui jelas tidak suka dengan Bro Baker apalagi ketika beliau menyita televisi miliknya. Bahkan Bro Baker berhasil menemukan sebuah gudang berisi kaleng cabe yang ternyata selama ini ditimbun di tempat tersebut. Hey, this is Cass. How are we supposed to handle purchasing without Willis? Huey, glad to see you back. Something real funny about that, isn't it, Floyd? Yeah. Get your stuff and get out of here, Floyd. I gotta move in here. This is mine now. Yang menarik adalah Bro Baker benar-benar menggunakan kekuasaannya dengan sangat baik ketika dia dengan tegasnya membakar pondok tersebut karena dianggap tidak bermanfaat dan menyalahgunakan tanah properti milik penjara, yang hal tersebut membuat semua sipir merasa bahwa Bro Baker adalah sosok yang sangat berbahaya dalam konteks yang positif. He's crazy. He's dangerous. Somebody needs to stop him. Karena sulit untuk bisa melakukan perubahan oleh hanya satu orang saja, Bro Baker pun melakukan voting untuk membentuk sebuah dewan yang terdiri dari para narapidana itu sendiri untuk membuat sebuah rules atau peraturan baru tentang apa yang mereka inginkan dan apa yang tidak diinginkan, sehingga para narapidana memiliki hak untuk berbicara alias free of speech sebagai bentuk demokrasi bagi semua orang yang ada di penjara ini. Something's wrong. Don't know exactly where to start here, Mr. Boo Baker. I think living facilities are important, you know. Toilets and beds and such like. If a trustee escapes off minimum security, then he can't be a trustee no more. Damn straight. If a man escapes, then realizing the error of his ways, gives himself up voluntarily. What the f*** you talking about visiting privileges? And don't let him mail out more than one letter a week. I don't know where you get your ideas of criminal justice. Up your ass, I believe. Saat sedang rapat paripurna itulah muncul seorang napi bernama Abraham yang merupakan tukang bersih-bersih penjara yang sudah 38 tahun berada di sini. Menyadari Bro Baker menerapkan kebebasan untuk berbicara alias free of speech membuat Abraham akhirnya berani untuk menceritakan tentang sebuah fakta atau rahasia yang disembunyikan oleh penjara ini, yaitu mengenai 200 jasad manusia yang telah menjadi korban kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh sipir lama di penjara ini. Chop them up in tiny little pieces and take them for a walk down in them shadows. I stuck them in close at the fence where all them other boys are dead and buried. Abraham, are you talking about the bodies that are supposed to be buried here on this farm?
I know exactly where they're laying. Can't was a coffin maker. Hari itu juga, Brubaker langsung pergi menuju gedung pemerintahan untuk melaporkan tentang hal tersebut. Sementara untuk Abraham, dia dipanggil oleh Hui ke ruangannya yang ternyata Hui adalah satu dari sekian banyak pelaku yang terlibat pembunuhan, sehingga dia memutuskan untuk membunuh Abraham alias saksi kunci dengan cara disetrum secara manual. Brubaker sendiri terlihat sudah berada di parlemen dengan beberapa pejabat dan orang pemerintahan yang bersangkutan. Alih-alih ingin melaporkan tentang 200 korban yang dikubur di belakang penjara, Brubaker justru dicecar pertanyaan mengenai aturan baru yang dibuatnya, seperti turunnya pendapatan penjara yang mengakibatkan berkurangnya aliran dana ke pemerintahan, pemecatan dokter dan beberapa staf secara mendadak, pemutusan kontrak dengan beberapa pengusaha swasta atau lokal, membentuk dewan yang terdiri dari para tahanan, dan masih banyak lagi yang hal tersebut cukup menjadi gangguan tersendiri bagi para pejabat ini karena tentu saja akan berpengaruh pada isi dompet mereka. Crop production at Wakefield's down nearly 40% this last quarter. There wasn't any contract. He was using prisoners for slave labor. You're letting these inmates take over the place, inmates with fourth-grade education. Well, what the hell are we paying you for? All right, hold on. It's your job to listen to the people who pay your salary. You know, sir, it is my job to reform a prison. Sungguh aneh memang, Brubaker yang dibayar dan ditugaskan untuk melakukan perubahan justru malah diserang oleh para pejabat itu sendiri, padahal niat Brubaker hanya ingin menegakkan keadilan, memanusiakan manusia, menunjukkan hal yang benar, menyingkirkan orang-orang yang tidak kompeten, memprioritaskan kejujuran dan menghapus perilaku korupsi, suap menyuap dan lain sebagainya. Justru para pejabat ini seolah merasa takut dengan keberanian dan ketegasan Brubaker dengan menyerang balik visi dan misi baiknya tersebut. Terdengar familiar? So do I. Y'all better have a little food to calm down. Keesokan paginya, Brubaker yang terbangun di teras kantor pun langsung dikejutkan dengan sosok tubuh manusia yang tergantung di tiang bendera, yang setelah memerintahkan anak buahnya untuk menguburkannya secara layak, Brubaker pun langsung masuk ke kantor yang di situ sudah ada alat setrum manual yang digunakan untuk membunuh Abraham, yang hal ini sudah pasti sengaja dilakukan oleh si Hui berbah itu untuk memberi peringatan atas ketidaksukaannya terhadap Brubaker. You're dangerous, man. You start wars and you let other people fight them. So we can change things for the better. There's only one thing you do, and that's get people killed. Siang harinya, Brubaker langsung mengerahkan semua tahanan untuk pergi ke lapangan belakang penjara untuk menggali tanah sesuai arahan dari si Abraham sebelumnya, yang setelah berjam-jam melakukan penggalian, tidak ada satupun mayat yang ditemukan, sehingga Brubaker mencoba mencari sisi lain dengan memperhatikan struktur tanah yang memiliki ciri-ciri bekas galian lubang. Glenn! Come over here, bring some guys. Brubaker going over to this hole. Carefully pry this off. Dan ya, akhirnya usaha ini pun berbuah hasil ketika sebagian besar dari mereka berhasil menemukan peti mati berisi mayat para korban pembunuhan, sehingga penggalian pun terus dilanjutkan sampai malam hari meski deras hujan mengguyur mereka semua. Okay, careful. Just scoop it out, handful of time. Di penjara sendiri, para sipir terlihat sedang berkumpul, tidak terkecuali si berbah Hui yang terus saja nyerocos memprovokasi semua rekan-rekannya untuk kompak bekerja sama melawan Brubaker, yang mana saat Hui tidak mendapat dukungan dari satu orang pun, dia justru menghina hampir seluruh rekan-rekannya, terutama si Kombes, dengan mengatakan bahwa mereka terlalu pengecut dan lemah untuk melawan satu orang saja. Hui benar-benar apes ketika Caldwell, orang kepercayaannya sendiri, lebih memilih bertahan dengan Brubaker daripada ikut kabur bersamanya, sehingga ini menjadi sebuah bukti bahwa dalam diri setiap orang masih ada kebaikan, kejujuran, dan sadar akan kebenaran. Well, I figure I'm gonna stick around. Take my chances here.
Keesokan paginya ketika Brubaker sedang memeriksa satu persatu jasad tulang belulang para korban, dia mendapat laporan jika satu mobil inventaris penjara telah menghilang dibawa kabur oleh Hui, yang saat itu juga Kombes memberanikan diri untuk mengatakan bahwa Hui lah pak pelaku pembunuhan Abraham, sehingga Brubaker langsung membawa 5 orang termasuk Bulen untuk menangkap Hui hidup-hidup di kafe tempat dia biasa melakukan maksiat. The legs appear to have been cut off. Why? We got a runaway vehicle, and Huey Ross is in it. Huey. Yes, sir. Well, tell him he killed Abraham. Alive. I want him alive. Tiba di sana, Brubaker menyuruh yang lain untuk menyebar, sementara dia dan Bulen akan masuk ke dalam kafe tersebut yang kebetulan di situ sedang ada sang pemilik kafe yang memang sudah sangat CS banget lah dengan si Hui, yang meski sempat melarangnya di sana, si pemilik kafe langsung terdiam ketika dia disentak satu kali oleh Brubaker yang tegas ini. Hey, this is my castle. You can't come in here walking all over me. Now shut up. Malangnya nasib si Bulen yang harus tewas dalam insiden ini, tetapi semuanya sekarang sudah berakhir setelah Hui akhirnya berhasil dilumpuhkan dan tidak ada lagi orang yang akan membuat kerusakan di penjara Wakefield ini. He's dead. Akibat insiden tersebut ditambah dengan penggalian yang tanpa seizin para pejabat, Brubaker pun dipecat dari jabatannya yang hanya berusia beberapa bulan ini, yang hal tersebut jelas menjadi sebuah bukti bahwa ketika satu orang jujur berani mengutarakan kebenaran, maka akan kalah oleh banyak orang yang memikirkan keuntungan. What about all these broken bones? Well, they may be due to a blunt trauma. Violently crushed to the size of a grapefruit. Papas don't die in pieces. Do they, Dr. Gregory? I have got the forensic expert's report. We're very knowledgeable in this area. It's just not all that clear on that point. How about that, Mr. Brubaker? Any comment on what your thoughts might be? The best way in the future to prevent any trouble or confusion would be the next time a man is sentenced to Wakefield Prison, take him out behind the courthouse and shoot him. Miss Gray can explain. I believe you speak the same language. Tepat di hari kepergiannya, para napi dan seluruh sipir pun terlihat sedang berkumpul untuk mendengar pidato dari kepala sipir baru yang akan memimpin penjara ini. Namun yang menarik dan membuat terharu adalah ketika Kombes berhasil menarik perhatian seluruh napi dengan serentak memberikan sambutan terakhir berupa tepuk tangan yang menjadi bukti bahwa Brubaker adalah kepala sipir terbaik yang pernah mereka miliki selama berada di penjara tersebut. Hey, Brubaker, I'm getting ready to tell you something. You were right. That convict in the rear there. Get back there in line. Get back into formation. What the hell? Tahun setelah Brubaker dipecat, 24 tahanan yang dipimpin Kombes pun mengajukan gugatan terhadap penjara Wakefield sehingga pengadilan menyatakan penutupan penjara tersebut terkait perlakuan dan kekerasan yang terjadi di sana.